dengan Beta Nadia Immanuela Simatau dari Angkatan 12. Hari ini kita kedatangan guest star, yaitu Kakak Mulyawan Tuana Kota, biasa disapa Kakawan. Kakawan merupakan Ketua INAAMA periode 2021-2024 dari Angkatan 3, Kak. Ya Kak, Beta mau tanya bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Dan Nadia sehat? Sehat, Kak. Oke Kak, Beta akan memberikan beberapa pertanyaan dan mungkin Kakak juga bisa memberikan motivasi buat teman-teman Sobat INAAMA ya kan Kak? Oke, kita mulai dari beberapa pertanyaan awal dulu ya Kak. Kita mengulik mulai dari masa SMA Kak. Yang pertama tahun 2008 Kakawan mewakili SMA Negeri Siwalima Ambon untuk lomba debat bahasa Inggris kan Kak? Betul. Bisa Kakak ceritakan sedikit bagaimana pengalaman dan Kakak bisa ikut lomba debat ya? Oke, itu tahun 2008 tuh karena baru lulus dari SMP 14 masuk ke SMA 25, dan waktu itu kayaknya dari SMA 25 belum ada pembagian seragam ya. Jadi pas masuk pas dengan agenda ada lomba debat di tingkat provinsi, dan itu perlu tambahan speaker ya. Iya. Karena dan 25 tuh kayak sekitar 3 tim kalau tidak salah. Dan di tim 3 itu masih kurang speaker, dan dicari dari siswa baru. Jadi minta dari beberapa teman ada yang ikut, itu katanya masih pakai baju SMP. Jadi langsung aja gas ikut lomba wakil SMA 25. Alhamdulillah memang sih juara, tapi minimal tuh katong sempat masuk di babak gugur kalau babak gugur tadi. Dan tuh banyak yang tanya, ini anak yang ikut anak SMP kan, SMA soalnya masih pakai baju SMP gitu ya. Sudah apa yang penting katong coba dulu, dan itu momentum bagus sih. Dan gara-gara itu lomba tuh katong menjadi yang walaupun siswa baru tapi sudah ada percaya diri sedikit gitu buat tampil di luar. Itu sih sedikit ceritanya tadi. Saya masalah untuk juaranya, yang penting pengalamannya. Pengalaman. Iya, terus tahun 2009 Kakak pernah ikut pertukaran pelajar ya, Indonesia Australia kan? 2009 ya. Bagaimana sampai Kakak bisa ikut pertukaran pelajar itu? Bagaimana experience di Aussie-nya Kakak jelaskan sedikit. Oke, jadi ini ngomong-ngomong saya masih 25 dia memang masuk di kampus ya, masuk di sekolah yang informasi lomba tuh datang terus ya. Dan waktu tahun 2009 itu ada pertukaran siswa Indonesia Australia dengan Darwin. Dan informasinya datang di Siwalima, atau coba dari Siwalima ikut itu baru first timer sih. Jadi pas kita kelas 2 atau langsung dari Siwalima kirim 2 orang tuh, ada kita dari kakak Siska Salmenu itu angkatan 3 juga. Dia punya lomba tuh antar provinsi, jadi dari SMA lain juga dari kabupaten kota ada yang ikut, malah ke tengah, Gurun, Selatan juga sama ikut. Lombanya dimulai dari ada tes tertulis sampai ada terakhir itu tes praktikum tuh kata menari. Jadi kita tuh waktu itu ikut menari praktiknya tuh menari tari panah tuh. Terus kakak Siska juga ada pertunjukan di itu kan. Ya singkat cerita katong lulus mewakili SMA 5 dan katong berangkat di kota bulan Juli 2009. Katong 5 bulan di satu kota namanya Alice Springs, dia itu di negara bagian Northern Territory di Australia. Ya itu kesempatan yang luar biasa sih. Jadi katong betul-betul pertama kali anak Siwalima tuh punya international exposure itu dimulai di tahun 2009, karena di tahun sebelum itu belum ada katakan sebelumnya yang punya kesempatan untuk international exposure di luar. Jadi katong yang mulai itu di tahun 2009 itu di Australia. Baru setelah itu muncul kesempatan lain untuk international exposure seperti pertukaran siswa ke Jerman, mungkin ada ke Amerika dan segala macam. Singkat katong 5 bulan di Alice Springs itu katong belajar seperti biasa di SMA di sana, ambil kelas-kelas yang sebetulnya mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Jadi katong di Siska tuh ambil kelas matematika, ambil kelas bahasa Indonesia juga. Walaupun di Australia tapi ada kelas bahasa Indonesia. Jadi katong dibantu tugaskan untuk jadi trainer untuk siswa-siswa yang ada di Australia itu buat menguasai bahasa Indonesia. Terus ada kelas bahasa Inggris dan kelas physical education. Kalau sekarang kalau padanannya di Indonesia tuh namanya Penjaskes kan.
Terus ada terakhir itu ada beberapa kelas-kelas ekstrakurikuler seperti musik, olahraga, sama ada yang terakhir itu pas bahasa. Nah, kita ambil kelas seperti kita aja buat belajar sih pas Spanyol waktu itu. So pengalamannya memang pun 5 bulan singkat tapi besar sih, dan bisa membuka pintu buat teman-teman yang lain ada di Suwalima waktu itu untuk kesempatan international exposure yang lain. Gitu sih. Oke, dari yang kakak jelaskan ini beta ada punya 2 pertanyaan. Kak. Tadi kan kakak bilang kakak ada mewakili dari SMA Negeri Suwalima Ambon, ada yang dari Malteng. Jadi kakak dengan kakak Siste ini perwakilan dari Maluku, tepatnya. Perwakilan dari Maluku, kata dua orang ini dari Maluku. Iya. Luar biasa. Terus kakak punya penerapan kurikulum di Indonesia kan beda tuh kak dengan di Australia. Kakak bagaimana menjalaninya? Gampang atau susah atau mungkin? Sebetulnya kalau pas aku di sana ya, Iya. itu kadang-kadang ambil mata pelajaran yang relatif sama dengan di Ambon. Ternyata tingkat kesulitannya itu jauh lebih susah di Ambon, apalagi matematika tuh. Itu masih ingat ya, ada soal yang namanya di waktu kita di Australia itu soalnya gini, 2 pangkat X sama dengan 8 gitu. Berarti X sudah pasti 3 lah gitu kan. Di zaman berapa di Ambon tuh soal-soal kayak gitu sih mungkin keluar. Ini keluar justru yang logaritma panjang-panjang lebih susah gitu. Jadi dan itu sih cuma di mata pelajaran matematika, di bahasa Inggris juga di pas kelas lain juga tingkat kesulitannya lebih susah ya di Ambon. Jadi waktu pas kata masuk di sana kata menyesuaikan tuh sebelumnya relatif lebih gampang gitu. Untuk yang sekolah ya, tapi untuk yang bahasa memang kata perlu waktu karena bahasa Inggris kan bukan bukan aslinya, terutama di sana. Katong bergeser sedikit nih Kak, dari bahasa Inggris katong bergeser sedikit ke ekonomi kan? Ekonomi. Iya. Dari fakta kakak 3 tahun berturut-turut ikut lomba Olimpiade Ekonomi di Jakarta. 3 tahun berturut-turut. Ya kan? Sebetulnya sih 3 tahun. Oh. Jadi Iya, kalau ekonomi ada kisahnya sendiri sih. Jadi itu waktu saya masih Suwalima tuh dengan semangat ikut lomba biologi sebetulnya. Oh. Entah kenapa ketemu satu guru namanya Bapak Tuta Tonewa, terima kasih Bapak. Jadi Bapak ini sebetulnya yang menjerumuskan beta ke Olimpiade Ekonomi karena pernah ada suatu cerita tuh di satu kelas itu teman-teman tuh ujian kita lupa ujian UTS atau UAS ya? Kalau salah UTS gitu. Jadi UTS itu rata-rata relatif kesepakatan tuh nilainya di bawah 60 untuk mata pelajaran ekonomi. Terus ada beta sendiri yang nilainya 86,6666. Luar biasa. Nah, terus kita kan jadi pertanyaan tuh sama bapaknya. Ini kenapa cuma dia yang dapat 86? Yang ini saya belajar atau cuma dia yang belajar gitu? Masih belum disebutkan. Tapi ini faktanya kayak gitu. Jadi bapaknya akhirnya tanya-tanya beta gitu, tertarikan di mana? Karena dari lihat sih ini ekonominya menonjol gitu, kalau mau masuk ekonomi aja. Terus dibujuk-bujuk, terus mungkin memang sudah jalannya ya. Jadi di situ kita juga masuk Suwalima akhirnya unlock beta punya satu ketertarikan yang sebetulnya masih tenggelam. Jadi aku muncul ke permukaan itu yang namanya ekonomi itu. Dan dari situlah beta mulai dalami ekonomi, dari dia punya materi, dia punya mata pelajaran, dia punya buku Olimpiade, dan akhirnya mencoba untuk ikut dia punya Olimpiade. Nah pada waktu Olimpiade itu beta sebetulnya baru berangkat mewakili Maluku itu di tahun 2010. Jadi 2008-2009 tuh masih sebatas ikut di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Kalau yang nasionalnya baru di tahun 2010 mewakili Maluku. Sama itu 2010 datang ke Medan sama dengan adik Betty Baik Pipa ini dari angkatan 4 itu angkatan 2 mewakili Suwalima dan mewakili Maluku di tahun itu. Jadi dari kakak punya penjelasan, kakak punya keahlian di bahasa Inggris, di ekonomi, otomatis guru favorit kakak Pak Tutu Hatunewa dan Mem Paula. Well, saya bilang gitu sih, cuman ya guru-guru semua di Suwalima untuk apa punya orang tua lah ya, gitu kan. Tapi memang selama 3 tahun itu lebih banyak berinteraksi dengan Paula sebagai instruktur dan pengawas atau punya klub bahasa Inggris, terus Pak Tutu sebagai guru juga, dan Katong punya sumber buat belajar waktu di Olimpiade Ekonomi itu 2 itu. Luar biasa. Jadi selain
punya keahlian di ekonomi, bahasa Inggris, kakak juga bisa mulai belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang. Luar biasa sih kak. Jadi beta ada punya satu fun fact nih kak. Jadi katanya waktu SMA itu kakak lumayan kurang rapih, berantakan, dan pas kakak sudah mulai kuliah baru mulai rapi. Apa yang memicu kakak untuk belajar jadi lebih rapi? Betul itu betul. Saya tahu ada apa dari mana, tapi dalam konteks rapi itu gini. Jadi kan karena katanya kalau gua tuh karena ke luar kota tuh naik pesawat kan masih ya. Yang lain tuh mau pakai bagus-bagus. Tuh pakai kemeja lah, tuh pakai pokoknya yang bagus lah. Beta tuh cuma pakai baju bola Barcelona, terus celana basket, terus sepatu basket. Udah jalan begitu kan berangkat. Kami bilang, "Pon misi Pika, mana kabar mereka Pika?" Berangkat gitu. Ya udah, siapa maksudnya kita memang terlalu waktu itu bukan bilang padanya, cuman memang setahu kurang stylish gitu. Kurang setahu pakai bagus bagaimana begitu. Jadi waktu itu jadi gitulah. Nah waktu masuk SMA ya namanya kuliah tuh kan kasih tahu pakai baju tuh mesti ada dosen yang harus pakai polo shirt gitu. Terus bawahnya pasti jeansnya juga jeans panjang, bukan jeans yang tengah apa yang setengah atau yang 3/4 gitu yang mesti pakai sepatu. Jadi ya udah misalkan terus ya lama kelamaan mulai sadar sih, mulai malah pakai baju novel gitu. Setelah Kato berbicara tentang banyak prestasi yang kakak punya, Kato mau bergeser lagi nih, lebih ke privasinya kakak sih sebenarnya. Ini tentang hubungan percintaan kakak, biar agak santai dulu kakak, asmara kakak. Jadi katanya kakak ini pacaran sama adik tingkat waktu SMA dan langgeng sampai sekarang dan akan menuju ke tahap yang lebih serius kan kak? Kakak bisa memberikan tips buat teman-teman sobat-sobat Inama yang masih muda nih biar punya semangat lebih langgeng lagi ke depan, lebih loyal lagi. Coba kakak cerita gitu kan, pasti anak-anak tertarik sobat-sobat Inama. Kalau tips sih adik-adik yang mungkin lebih khususnya masih di SMA ya. Iya. Ya memang mungkin kalau orang tuanya masih larang pacaran atau masih larang bagaimana, tapi sudah mulai lirik lah misalkan ini ada perempuan atau laki-laki yang memang kayaknya lebih nyaman ngobrol, kalau ngomong serius juga nyambung, ngomong yang serius juga sebetulnya enak gitu. Jadi jajaki saja, karena kalau mungkin kalau masuk dunia kerja tuh sudah agak susah waktunya buat cari waktu untuk atau punya aspek sisi lain dari kehidupan, yaitu asmara gitu. Jadi ya ini sudah cukup lama kita di kakak Dinda, Prosikal itu sudah 5 kakak 3, kita kelas 3 di kelas 1. Ya memang ups and down banyak ya, tapi selama tahun 2 percaya sih deh, masing-masing juga nyaman ya, kita menjaga terus gitu. Ya, jadi setelah masa SMA yang penuh cerita nih kak, dari mulai prestasi yang kakak punya sampai percintaan, sekarang atau mau masuk ke masa kuliah dulu kak. Jadi dari faktanya kakak lulusan SMA Siwa 5 dan kakak lulus di UI Fakultas Ekonomi. Itu kakak masuk jalur mandiri, kan ada 3 jalur tuh kak, SNMPTN, Mandiri, sama SBMPTN. Betul. Itu kakak masuk jalur mana? Kita tuh masuk yang tahun itu 2011 pertama sih dan perkenalkan namanya SNMPTN undangan. Jadi di atas kita 2010 tuh belum ada SNMPTN undangan. Ya masuk lewat jalur SNMPTN undangan. Tips and trick nih biar kakak bisa masuk UI, itu kakak punya proses belajarnya gimana, nilainya bisa bagus dan bisa diterima di UI. Kalau tips and trick mungkin kayaknya mungkin kita punya saran belum tentu applicable ya ke yang sekarang, kadang inisiatif sudah berubah. Tapi kalau boleh cerita dulu itu yang membuat mungkin beta tembus di UI Fakultas Ekonomi adalah pertama tuh kita punya nilai akademik khusus yang yang ekonominya sendiri dan penunjangnya seperti matematika, bahasa Inggris itu memang bagus dan nilainya itu tiap dari semester 1 sampai lulus tuh grafiknya naik gitu. Dan khusus yang ekonomi sendiri itu luar biasa kita dikasih, kita dapat semester 1 kelas 1 95 startnya 95, semester 2 kelas 1 itu 100 bulan-bulan 100 bulan di bawah. Nah kelas 2 kelas 3 kan kami di Siwa susah ada ekonomi lagi tuh dan mata pelajaran yang sosial ya.
udah itu satu. Yang kedua, waktu itu kita memang kumpul termasuk kumpul prestasi. Jadi kita sempat ikut lomba di ekonomi UPI, namanya kompetisi ekonomi compact, itu diselenggarakan sama mahasiswa FMI masih SMA. itu ikut lomba 3 tahun berturut-turut, terus ikut olimpiade nasional yang diselenggarakan sama kementerian, sama yang lomba tukaran tuh. Nah tiga itu dia kan ada punya bukti ikut lomba tuh. Nah itu kita sertakan waktu lamar di fakultas ekonomi di aplikasi sengketa undangan tuh. Sama mungkin yang ketiga akreditasi kali ya, akreditasi sekolah ya. Tahun itu akreditasi ya bisa dibilang SMA yang terbaik pada tahun itu, dan semoga masih sampai sekarang ya, karena saya masih 5 ya di provinsi Maluku. Jadi tiga itu yang bikin Anda tembus. Oke Kak, kita rangkum biar lebih singkat ya Kak. Yang pertama yang pasti harus belajar kan Kak, belajar untuk meningkatkan nilai. Betul. Sama yang kedua, kalau ada kesempatan lomba sebaiknya ikut ya kan Kak, untuk menunjang juga kan, untuk masuk ke universitas yang diinginkan kan Kak. Oke Kak Tom lanjut Kak. Oke Kak, yang berikut nih, sama kakak masa kuliah di UI Fakultas Ekonomi, kakak pernah rekam jejaknya jadi ketua BEM FMI. Coba Kak ceritakan bagaimana sampai kakak bisa jadi ketua BEM dan dipercaya oleh teman-teman kakak waktu berada di bangku kuliah. BEM Iya. itu sudah cukup lama sih, tahun 2014 itu sudah berapa nih, tahun lalu. Iya. Jadi ini sebelum ke BEM tuh gini, kita tuh masuk kampus FEW itu dengan punya ketertarikan banyak ya. Jadi teknik basket, teknik depan bahasa Inggris, teknik studi ekonomi, teknik banyak lah. Jadi awal-awal kita masuk baru kita coba semua, termasuk di dalamnya masuk di JPFEW tahun 2012. Jadi kita coba semua, dan lama-kelamaan tuh kayak ada seleksi alam gitu. Misal kita masuk basket ya, masuk basket ternyata tinggi sungguh cukup ya, banyak yang lebih tinggi. Akhirnya oke kita stop basket. Dia tuh masuk debat bahasa Inggris, yang ngomong lebih gila-gila gitu, yang sudah juara tingkat nasional gitu, masuk di UI dan akhirnya dong top di performer di situ. Akhirnya kita juga lepas dari situ. Masuk yang lainnya juga gitu, sampai akhirnya tuh dia mengerucut. Kita punya kesibukan tuh ke organisasi BEM. Ya udah, jadi sambil kuliah tugas sudah banyak, asistensi kelas sudah banyak, jadi tambahnya kesibukan ya udah BEM saya gitu. Biar untuk bisa kalau waktu deh, kalau pegang semua takutnya nanti ada yang 100 ya di semuanya. Ya udah, karena fokus di BEM ya kita mulai dari staff waktu itu ya. Jadi di BEM itu ada tingkatan, ada staff, di atasnya ada kepala departemen, baru di atasnya ada ketua gitu. Dan tiap tahun tuh kayak ada promosi gitu lah. Dan memang ada seleksi internal juga, tapi ya di tahun ketiga 2017 gitu ya jadi kepala departemen. Di tahun 2014 itu dibikin pemilihan yang ketua dan wakil ketua. Terus menang di tahun keempat itu. Biasalah ada penyampaian visi, terus ada uji debat publik, dan uji debat publik itu bahkan kita diuji dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Itu pertanyaan dari gila-gila, itu pertanyaan yang cuman mulai bahas BEM sampai udah mulai bahas ada yang tanya-tanya, coba dong jelasin apa sih perbuatan maksiat itu paling terakhir gitu. Itu pertanyaan sudah macam-macam Sob. Ada yang tanya bahasa Inggris, ada yang minta coba dong kasih yel-yel buat kampus gitu, orang dukung atau punya tim-tim kontennya yang berlomba tuh gitu kan teman-teman. Jadi macam-macam nih sampai jam 7. Dan dari sekitar 2000 mahasiswa di tahun itu sekitar 1.500 itu menggunakan dia hak suara. Dan dari 1.500 itu sekitar, kita lupa persisnya berapa, tapi sekitar 54 atau 55% itu ke nomor calon urut nomor 1. Itu nomor 1. Iya, ya udah, memang dapat, alhamdulillah ya amanah dijalankan ke tahun 2014. Luar biasa, yang gampang juga ya Kak, mulai dari staff sampai jadi ketua BEM
dan mendapat banyak kepercayaan dari teman-teman juga itu gampang ya. Semua tuh punya proses. Nah, yang penting mau usaha ya kan Kak? Betul Bu. Dari kakak punya masa kuliah yang sangat luar biasa ini, kakak beranjak ke masa kerja sekarang, kakak punya pekerjaan sekarang. Jadi kita ada sempat lihat dari rekam jejaknya bahwa kakak itu pindah ya, resign dari kantor yang lama ke kantor yang baru dengan kakak punya jabatan semasa waktu di perusahaan sebelumnya, jabatan yang bagus, tapi kakak pindah. Dan kakak bisa mungkin jelaskan sedikit alasan kenapa kakak pindah dan mungkin juga memberikan sedikit motivasi buat sobat-sobat Ina Aman biar bisa tahu, oh ini kita punya keinginan di sini begitu mungkin kan. Oke, ada nanti tahu tuh info dapat dari mana. Di posisi kita yang terakhir tuh sebenarnya terlalu sih bukan yang terbagus, bukan posisi yang bagus sekali sih, tapi ya sudah punya junior lah, yang junior secara profesional bisa ketemu lah. Nah, beta tuh tahun 2016 lulus dari FUI, masuk ke pertama kita beta punya dosen dulu untuk pendidikan pelatihan, baru masuk ke kantor akuntan publik, salah satu Big Four yang ada di Jakarta. Sebenarnya karena kita jurusan akuntansi, jadi memang keluaran dari akuntansi itu kalau saya jadi akuntan di perusahaan, jadi auditor di kantor publik, atau akuntan pemerintahan, itu macam-macam sih. Tapi kita pilih yang jadi auditor di akuntan publik. Nah, kita di situ selama 5 tahun, terus posisi terakhir memang sudah punya junior. Mungkin ini kembali ke selera kali ya. Mungkin selama 5 tahun tuh ya kita rasa waktunya untuk cari pekerjaan yang lebih jangka panjang dan ini lebih cocok dengan kita punya keseharian gitu. Jadi waktu itu alasannya sih pertama karena masuk di lingkungan akuntan publik itu kerjaannya bukan dari jam 9 sampai jam 5 sore, tapi hampir bisa dibilang setiap hari itu liburnya banyak. Jadi kita bisa pulang sampai jam 11 malam, 2 malam gitu. Itu dilakukan kalau di 5 tahun pertama untuk mencari ilmu sih apa. Tapi kalau kita rasa waktu untuk selamanya mungkin kalau untuk pekerjaan seperti itu kita rasa sanggup juga gitu. Jadi kita cari pekerjaan dan memang dapat pekerjaan yang kita juga bisa dibilang mimpikan ya, sejak kita dari SMA 5 tuh kita ikut lomba di kampus-kampus, berlomba di kementerian, banyak dikasih seminar sama Bursa Efek Indonesia. Terus kalau memang Tuhan kasih jalan untuk kerja di sana, ya udah kita langsung apply dan diterima. Luar biasa ya Kak. Jadi yang penting pengalamannya sobat-sobat Inama. Jadi Kak, untuk Kakak punya rekam jejak dengan segala prestasi yang Kakak punya, mulai dari SMA, kuliah, bahkan dalam dunia kerja nih Kak, kenapa Kakak lebih memilih untuk memulai dari organisasi Ina Ama yang mungkin masih termasuk organisasi baru ya kan, dibanding Kakak langsung terjun ke dunia politik atau organisasi internasional, organisasi yang lebih besar yang lebih dikenal gitu. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ya, bagaimana ya? Sebenarnya Kak Ina Ama ini bukan Ina baru ya. Tahun 2009 angkatan lulus. Terus di tahun 2014 atau 2013 itu sudah mulai buat komunitas-komunitas gitu. Di Jakarta, yang di Jogja, yang di Ambon. Kenapa sih? Karena menurut kita SMA 5 itu SMA terbaik ya di Provinsi Maluku. Terbaik dalam arti bukan cuma kurikulumnya, tapi dari inputnya juga yang bagus-bagus, biasanya dari SMP lulus. Terus dari input, terus keluaran dari SMA 5 itu bagus-bagus dan masuk ke tempat-tempat yang bagus-bagus. Yang tempat-tempat itu bermacam-macam tapi bagus-bagus gitu. Maksudnya dok ada yang kerja di kementerian, ada yang kuliah di Rusia, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang kuliah di bidang kesehatan. Itu kan bagus ya. Maksudnya kapan kita sudah punya satu universitas ya yang kalau atau saya connecting the dots itu sayang aja gitu. Jadi berangkat dari ketulisan itu kita rasa jaringan ini kita perlu perkuat gitu. Caranya bagaimana
dibentuk wadahnya tuh satu yang lain tuh saling connect. Nah, kita tuh berangkat dari ikatan alumni kampus kali ya. PDUI itu termasuk ikatan yang sangat kuat memperkuat Fakultas Ekonomi UI. Jadi dia itu dengan ikatannya dia bisa bikin beasiswa untuk mahasiswa, terus dia support kegiatan antar alumni juga kayak klub-klub bola, klub lari, klub golf gitu. Itu disupport. Jadi memang dari alumni ke alumni. Nah, jadi kalau Kato bisa replikasi itu ke alumni mahasiswa 5 yang memang isinya orang bagus, jadi kita sih Kato akan banyak bantu orang dan banyak bantu diri sendiri gitu sih. Jadi kalau kenapa saya keluar, kita ya saya juga kan kita jadi ketua ini kan selamanya kan 3 tahun ya tuh 3 tahun dari umur Kato yang rata-rata misalkan calon misalkan 60 sampai 70 tahun itu kan masih ada waktu yang cukup buat Kato melakukan kegiatan lain gitu. Jadi kalau dari awal misalkan kita jadi ketua tuh ya membangun fondasi, nanti teman-teman lain yang melanjutkan untuk membesarkan organisasi ini. Jadi harapannya nanti di Kato punya alumni mungkin sudah ada yang jadi direktur di mana gitu, di mana ada yang lulus kerja maksudnya ambil S2 di Harvard atau di Yale University itu, dan semua itu terkonek karena Kato sudah mulai bangun itu dengan wadah di tahun 2021 ini. Dan itu mungkin kita juga sudah punya kegiatan sendiri gitu kan, gitu sih. Buat teman-teman dorongan untuk bisa menjadi seorang kawan. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke babak face Q&A nih Kak. Jadi Kakak harus pilih di antara 2 pernyataan ini. Harus pilih salah satu nih yang menurut Kakak, oh kegiatannya paling wah di sini gitu kan Kak. Ya atau mulai nih ya Kak, angkat lepas dulu. Tapi ya Kakak lumayan bingung nih mau mesti jawabnya cepat kan? Jawab harus cepat. Face Q&A. Jadi sempat mikir. Boleh sih, dikasih waktu 2 detik mungkin ya. Oke. Untuk face Q&A-nya. Oke, atau mulai nih Kak. Yo. Ready sudah. Oke, ready. 1, 2, 3. Panjang atau pendek? Panjang. Ambon atau Jakarta? Ambon. Kurus atau gemuk? Kurus. Sepi atau ramai? Sepi. Di atas atau di bawah? Di atas. Berisik atau tenang? Tenang. Dokter atau bidan? Dokter. Feminis atau tomboy? Feminis. UI atau GM? UI dong. WFH atau kantor? Kantor. Basket atau lari? Dulu basket. Lari. Jadi apa sih Lari. Gunung atau pantai? Gunung. Oke, dijawab dengan sangat cepat ya. Sobat-sobat menang, give applause dulu. Itu pertanyaannya ini ya. Lumayan terdengar ya kan Kak? Iya. Oke, makasih banyak Kawan untuk kehadirannya di first podcast-nya Ina Ama. Dengan segala motivasi dan dorongan yang Kakak kasih, dengan rekam jejak prestasinya Kakak punya. Terima kasih banyak Kak sudah berkesempatan hadir di sini. Terima kasih sudah Ya, sama Kak. Mungkin ini juga menjadi banyak pelajaran ya buat sobat-sobat Inama untuk menjadi lebih baik ke depan lagi, banyak belajar untuk meningkatkan, improve Malupin menjadi lebih baik lagi ya kan. Oke, sobat-sobat Inama, sebelum Katong closing nih, Katong punya pembicaraan hari ini yang luar biasa ini, mungkin beta kasih kesempatan buat kawan memberikan sedikit quotes atau motivasi buat sobat-sobat Ina Ama supaya lebih semangat lagi untuk meraih impian yang Katong punya semua. Silahkan kawan. Ya, oke. Terima kasih ya Nadia sudah mengundang, sudah pertanyaannya bikin kita nostalgia masa lalu. Sekali Pak, pertama-tama adik-adik kakak-kakak semua, mungkin kita punya cerita tadi itu bukan yang bercermin ke situ ya. Mungkin teman-teman juga punya cerminan kesuksesan sendiri dan kebahagiaan teman-teman itu seperti apa. Cuma kalau kita boleh sharing kata semua di sini harus pintar-pintar mengelola waktu. Sebenarnya pembilang di sini. Jadi Katong punya HP, Katong punya laptop, sudah punya tools, internet sudah lancar. Digunakan itu sedemikian rupa supaya Katong bisa membagi waktu sehari 24 jam itu sebaik mungkin ya. Jadi posisi kerja gitu, kalau ada waktu produktif yang panjang mungkin teman-teman bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti hobi-hobi, baca buku atau ikut lari, jogging, olahraga
atau teman-teman mau join organisasi sosial atau organisasi yang sifatnya positif lah. Jadi terus teman-teman mungkin mau belajar untuk pendidikan tinggi lanjutan teman-teman, yaitu apapun itu teman-teman kalau waktu dengan baik, insya Allah atau punya angan-angan nanti cita-cita tuh nanti akan semakin kian hari itu akan terasa dekat untuk tercapai gitu. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak kawan dan buat sobat-sobat Inaama untuk harus selalu berusaha untuk mencapai impian yang diinginkan dari sobat-sobat Inaama. Sampai jumpa di lain kesempatan dan the next podcast Inaama. Terima kasih. Dadah.